Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Kirim Nur dengan NIM 22830883. Pada video kali ini saya akan membahas REST API dengan menggunakan metode CRUD. Oke. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama yaitu saya sudah siapkan, saya menggunakan Flash. Ini saya menggunakan Flash untuk menghubungkan Python saya dengan database. Nah, ini folder Flash saya sudah saya siapkan. Kemudian ada database saya. Ini udah ada database, DB daftar buku, dan strukturnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita langsung saja ke source code-nya. Yang pertama yaitu kita akan menambahkan library dulu. Ini library ini untuk mendukung library ini isinya itu tools untuk mendukung Python kita agar bisa kehubung ke database-nya. Nah, yang pertama itu kita tambahkan from Flash, terus kemudian import di sini Flash, kemudian JSON untuk bahasa dari Postman-nya, kemudian request. Untuk pengujian saya akan menggunakan aplikasi Postman. Kemudian from Flash underscore mysqldb, import mysql, itu mysqldb. Selanjutnya from Flash juga import Flash, kemudian JSONify request, dan yang terakhir itu import mysql.connector. Nah, untuk library-nya udah siap. Selanjutnya yaitu kita akan membuat source code untuk bagaimana Python ini bisa hubung sama MySQL-nya. Pertama, app sama dengan Flash, sama dengan Flash, dan underscore name. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah alamat dari MySQL kita. Kita akan buat di sini mydb, terus sama dengan mysql.connector.connect. Nah, buka kurung, buka kurung. Oke. Karena di sini saya menggunakan localhost. Nah, ini saya menggunakan localhost, maka untuk hostnya di sini itu berarti host sama dengan localhost. Kemudian untuk usernya itu root, habis itu password dikosongin aja untuk database saya, dan yang terakhir itu database saya yang udah saya buat tadi. Di sini database saya itu DB daftar buku. Berarti di sini DB underscore daftar buku. Oke, kita lihat dulu sudah sesuai. Selanjutnya yaitu kita akan membuat rutenya atau app root. Jadi metodenya tuh akan dieksekusi melalui dari source code yang akan kita buat ini. Untuk rutenya, cara kerjanya langsung aja. Yang pertama itu kita akan buat metode untuk post dulu, menambahkan. Nanti di sini add app.root, kemudian kurung. Nah, untuk ini
itu nanti bebas untuk parameternya. Ntar pas di bagian pengujian menggunakan Postman kita harus menggunakan parameter untuk men-trigger metodenya. Di sini saya akan coba namai tambahkan, jadi bisa bebas tambahkan. Setelah itu metode sama dengan karena yang pertama saya buat yaitu post, berarti di sini metode sama dengan post. Lupa stripnya, post. Nah, jika sudah, kemudian kita akan membuat cara kerjanya ya. Jadi dev add. Nah, di sini nantinya kan kita akan membuat kita bisa menambahkan file atau daftar buku ke database-nya. Otomatis kita harus lihat yang ingin kita tambahkan nanti itu apa aja. Jadi misalkan di sini ada struktur saya yaitu nomor, terus judul buku, penulis, tahun terbit, dan juga buku ID buku ya. Nah, saya pengen nanti metodenya bisa menambahkan nilai dari struktur itu. Jadi di sini yang pertama adalah no, untuk nomornya dulu. Kita akan membuat request form, ini permintaan untuk mengambil form dari atau nilai dari nomor. Nah, itu yang pertama. Kemudian title ini sama dengan request.form sama juga. Terus kemudian di dalamnya ada title. Itu juga selanjutnya ada author sama dengan request.form. Untuk lagi author, penulis. Kemudian ada publication underscore year. Sama dengan itu, masih sama request.form trip publication underscore year. Oke. Terus yang terakhir itu ada book underscore ID. Ini sama dengan, masih juga sama, request.form. Kemudian di sini book underscore ID. Nah, jika source code untuk request permintaannya udah jadi, kemudian kita bakal buat cara kerjanya yaitu untuk kursornya. Jadi kursornya sama dengan my db.cursor. Ini untuk nanti perintahnya tuh bisa dijalanin, bisa dimengerti oleh MySQL-nya. Terus yang terakhir di sini SQL sama dengan, nah ini karena kita ingin bisa menambahkan, maka perintahnya itu insert into terus nama struktur kita daftar buku, into daftar underscore buku, into daftar underscore buku. Nah, kemudian setelah itu ada nama dari isi tabel kita ya, tabel struktur kita. Jadi yang pertama ada no, itu ada no, terus ada title, kemudian ada sebentar,
ada author, habis itu ada publication year, publication underscore year, kemudian yang terakhir itu book underscore ID. Nah, setelah itu kurungnya ditutup. Setelah kurungnya ditutup, kemudian itu kita akan menambahkan tipe datanya ya, menambahkan tipe datanya, value-nya, value. Di sini berarti ada values. Nah, valuesnya ini untuk, karena tipe datanya string, berarti kita akan menggunakan %s. %s berarti sesuai jumlah dari isi tabel kita. Di sini ada 5, berarti %s12 dan %s lagi 3, kemudian %s lagi 4, dan yang terakhir yang kelima. Nah, untuk value nya udah oke. Untuk value nya udah, berarti selanjutnya itu di sini nomor, title, author, publication nya udah, semuanya udah. Value nya ini tanpa strip, ini tanpa strip. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke nah ini selanjutnya itu perintah untuk untuk execute. Jadi nanti ada di sini kursor, perintah untuk kursornya, kursor database-nya, yaitu kursor .execute. Nah, kursor .execute, terus buka dalamnya SQL, terus kemudian SQL underscore insert, menambahkan, setelah itu tutup, dan terakhir ini MyDB commit. Ini itu sebenarnya untuk misalnya kayak istilah itu kayak submit aja, perintah untuk submit aja. Jadi MyDB commit. Oke. Nah, di sini perintah untuk cara kerja metode postnya itu udah jadi, udah selesai. Pengujiannya nanti terakhir saja, kita akan lanjut ke metode selanjutnya. Yang kedua itu kita akan buat untuk metode yang namanya metode edit. Metode edit, karena tadi udah add, berarti sekarang edit. Perintahnya hampir-hampir sama. Slash di sini bebas untuk parameternya. Nah, di sini saya akan memakai mengubah. Oke, mengubah udah. Kemudian metodenya sama dengan, nah di sini berarti sama dengan put. Oke, ini juga tadi ini ada kesalahan sintaks, harusnya menggunakan tutup ini ya.
Oke, bersama tadi kita akan membuat routingnya, kemudian dev edit, dev mengubah. Nah, di sini dev mengubah. Nah, sekarang kita akan mengatur bagaimana cara kita bakal cara kerja perintah ini untuk bisa mengubah isi dari tabel struktur kita. Nah, yang pertama itu di sini saya akan menggunakan nomor awal dan nomor yang bakal dirubah. Jadi triggernya menggunakan nomor. Jadi di sini kita misalkan namanya itu nomor data lah, nomor data, kemudian sama dengan request, masih sama request form, buka tutup. Di sini bukan request form tapi request arcs. Request arc karena ini di luar dari tabel struktur kita ya. Terus get request arc get. Nah, habis itu request arc get sama dengan request arc get buka tutup terus arcs get buka tutup sama dengan no underscore data, sama saja kayak yang di atas, ya, nomor underscore data. Udah, kemudian kita, nah yang kedua ini untuk mengedit nomor data yang sebelumnya, yang baru, nomor data untuk yang sebelumnya tadi, sekarang nomor yang baru yang bakal kita edit ya. Nah, di sini perintahnya itu request sama kayak yang di atas, yaitu request arcs.get, kemudian buka tutup ya, di sini nomor. Selanjutnya yaitu ada title, kemudian request juga .arcs.get, di sini sama dengan title. Selanjutnya ada author atau penulis, perintahnya masih sama, request arcs request.arcs.get, kemudian author. Sekarang ke data selanjutnya yaitu publication year, underscore year. Di sininya juga diganti publication underscore year. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada book underscore ID. Dalamnya juga sama, book underscore ID. Book underscore ID. Oke. Kemudian setelah sudah menambahkan apa yang bakal kita edit, selanjutnya yaitu ada kursornya juga masih sama perintahnya. Jadi kursor ini sama dengan mydb dot kursor juga tuh. Nah, selanjutnya ada SQL.
Nah, ini yang beda. Misalkan untuk sebelumnya yang add itu untuk menambahkan, kali ini kan kita untuk mengedit. Jadi perintahnya bukan insert, perintahnya menjadi update. Jadi update nama database kita, daftar underscore buku, terus kemudian set nomor sama dengan di sini bisa pakai yang kayak tadi, sini kayak gini, nomor, title, values. Nah, sini bisa kita langsung menggunakan yang sama kayak tadi saja. Oke, kemudian di sini kita akan menamakan SQL sama SQL underscore edit. Nah, ini source code untuk membuat data dari SQL nya bisa diedit ya. Di SQL edit, kemudian nama dari si struktur, ada nomor, ada title, ada author, kemudian ada publication year underscore year, kemudian ada book underscore id. Oke, selanjutnya kita buat juga kursor execute-nya. Ini kursor dot execute SQL kursor dot execute SQL, kemudian SQL underscore edit. Nah, terakhir submit mydb.commit. Nah, oke. Ini untuk source code metode putnya. Kemudian kita lanjut lagi untuk source code metode delete ya. Kita akan membuat metode delete seperti biasa, hampir sama. Buat rutenya dulu, kemudian isiin parameter, terserah bebas. Di sini saya akan menggunakan hapus aja parameternya. Kemudian metode sama dengan delete. Nah, metodenya itu delete. Oke, def, sebentar, kurang petik. Nah, kemudian def, nama parameternya yaitu hapus, def hapus. Oke, selanjutnya jadi untuk metode hapus ini sebenarnya kita nggak bakal buat permintaan sebanyak yang tadi ya. Kita nggak akan buat permintaan sebanyak yang tadi. Jadi kita akan memakai salah satu value-nya aja. Jadi kita tidak perlu men-trigger banyak nilai. Kita misalkan contohnya saya di sini akan menggunakan nomor aja. Jadi untuk menghapus data saya hanya perlu menghapus nomornya aja, nanti datanya bakal kehapus. Nah, berarti di sini nomor sama dengan request dot args, kemudian dot args dot get, tutup sama tutup, terus sama ini no. Nah, kemudian langsung aja kursor terus sama dengan mydb kursor sama dengan mydb dot kursor. Nah, oke. Nah, jadi sini langsung kursor dot execute. Nah,
cursor.execute sama kayak tadi. Yang untuk misalkan putnya itu update, untuk add-nya insert, maka untuk delete-nya yaitu di sini delete. Untuk metode delete kita menggunakan delete ya. Jadi kita delete from, delete dari, jadi from database kita, daftar underscore buku. Nah, delete daftar underscore buku, kemudian where, di mana, di sini no yang kita gunakan untuk men-trigger nilainya ya. No sama dengan terus tipe data s, no sama dengan s, kemudian sini no sama dengan s, terus persen lagi, kemudian no. Oke, no sama dengan s, persen lagi sama dengan persen lagi sama dengan no. Ya benar. Selanjutnya yaitu kita buat commit-nya atau submit-nya. Jadi sama aja kayak tadi, mydb.commit. Oke, itu dua. Nah, sekarang kita bakal buat dimana nanti misalkan data berhasil dihapus, itu tuh bakal ada pemberitahuan atau peringatan, ada status kode lah. Kita bakal membuat status kodenya. Jadi di sini response, response sama dengan petik 2, terus kemudian if, jika, if cursor dot row count, row count, kemudian enter response sama dengan response sama dengan JSONiv, ini bahasa untuk postman-nya nanti. Kemudian dalam kurung output yang bakal dikeluarin misalkan data berhasil, maka di sini contohnya saya menggunakan data berhasil dihapus, misalnya data berhasil dihapus. Nah, data berhasil dihapus, kemudian selanjutnya kita buat itu else. Nah, else-nya itu response sama dengan JSONify. Di sini untuk pemberitahuannya yaitu data gagal dihapus ya, data gagal dihapus. Sini data gagal dihapus. Nah, jadi kita udah buat source code untuk notifnya. Di sini kita return response untuk menampilkan respon yang tadi udah kita buat ya. Nah, tapi setiap responnya ini kita akan menambahkan namanya itu respon status code. Jadi kita akan menambahkan respon status kodenya ya. Di sini ada respon status kodenya, respon.status code, status kode pun dari status kode. Di sini sama dengan misalkan kalau gagal saya akan menggunakan kodenya itu di 500. Nah, untuk lihat respon yang berjalan nanti pas pengujian ya. Kemudian kalau misalkan data berhasil itu di sini saya menggunakan status code-nya itu 200. Oke. Nah, ini untuk routing untuk metode delete. Sekarang yang terakhir yaitu metode show atau menampilkan ya. Kita buat lagi rutenya. Lagi di sini app.route, kemudian
di sini nama parameter, misalkan di sini menampilkan ya, menampilkan. Lanjut lagi, metode sama dengan buka. Di sini metode sama dengan get atau menampilkan ya. Ini metode sama dengan get atau menampilkan. Lanjut, kita buat lagi untuk cara kerjanya, yaitu def sama def menampilkan tutup 2 titik. Oke. Nah, untuk metode menampilkan ini hampir sama kayak delete, jadi kita gak bakal menampilkan nilainya satu-satu, jadi kita menggunakan satu value nya aja, nanti bisa menampilkan semua strukturnya. Di sini saya menggunakan nomor juga sama, jadi nomor sama dengan request.args.get, sama aja perintahnya, kemudian nama value nya nomor. Nah, habis itu kita buat kursornya juga, jadi kursor sama dengan mydb.cursor. mydb.cursor. Oke. Setelah itu kemudian kita buat di sini untuk menampilkan itu di mydb cursor ini, karena di dalamnya itu ada tipe data mulai dari string, terus kemudian ada integer. Nih di sini database-nya ini nomor itu integer, terus kemudian ada varchar dan lain-lain. Tipe datanya itu beda-beda, maka kita harus menggunakan yang namanya dictionary. Karena dictionary itu tipe data yang bisa menggabungkan dari itu integer, varchar sama yang lain-lain. Jadi dictionary sama dengan true. Nah, sekarang kita buat kondisinya juga. If no, titik 2 cursor dot execute. If no, cursor dot execute, kemudian select ke di sini, select from database-nya, yaitu daftar underscore buku, kemudian daftar underscore buku, kemudian sama dengan daftar buku where, dimana nomor ini, nomor value nya yang tadi bakal kita trigger, kemudian isi parameternya, tipe datanya, habis itu setelah itu persen sama dengan 0, terus tutup. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan buat daftar buku. Oh, di sini belum selesai. Dari sini ditambahkan daftar buku. Sekarang daftar underscore buku sama dengan cursor fetch hal, Nah, cursor dot fetch on ya, untuk yang ini cursor dot fetch on. Oke, jadi cursor dot fetch on itu bertujuannya untuk misalkan nanti data yang dituju itu cuma satu itu aja. Nah, kemudian kita buat else nya. Jadi misalkan nanti itu kita mau menampilkan nomor berapa, itu yang bakal keluar itu hanya nomor itu aja, data dan nomor itu karena menggunakan cursor fetch on tadi.
Kemudian selanjutnya itu yang else nya kita akan buat cursor dot execute ini hampir sama tak kayak tadi, select from juga, kita copy aja biar cepat. Select from kita copy saja biar cepat. Select from tapi kita tidak membutuhkan yang nomor ini ya, jadi kita hanya langsung ini dihapus saja. Nah, jadi buku, kemudian where no saja. Nah, buku ini daftar buku saja, daftar buku. Oke, kemudian ini ketik terus ditutup. Ketik terus ditutup, kemudian nama database-nya lagi daftar buku sama dengan. Nah, kalau yang kali ini kita akan membuat perumpamaan tuh, misalkan kalau kita tidak mengisikan nomor atau dengan spesifik mau mencari buku apa, nah kita tinggal kosongin, dia bakal menampilkan semuanya. Berarti kita akan menggunakan kursor fetch all. Nah, ya, untuk menampilkan semuanya itu kita menggunakan kursor fetch all. Oke. Nah, sekarang kita buat responnya. Jadi response sama dengan JSONify daftar underscore buku database kita, kemudian respons lagi sama dengan itu kita buat status kodenya sama kayak tadi. Status kodenya itu sama dengan 200 kalau berhasil. Oke, kita buat lagi return dot response untuk menampilkan ya. Nah, dan yang terakhir ini untuk penutup dari source code-nya. Di sini kan awalnya kan kita udah membuat plus underscore name kan. Nah, sini kita akan buat kondisinya untuk penutupnya, yaitu if nama tadi name underscore kemudian sama dengan di sini main underscore main underscore, kemudian ditutup terus app dot run debug sama dengan true. Oke. Nah, untuk source code-nya sudah selesai. Kita coba lihat dulu. Ini untuk source code menambahkan tadi, untuk metode put, kemudian metode delete, dan yang terakhir itu metode get. Nah, file dari app yang udah kita buat ini kita akan nge-save pada flash yang folder flash yang udah kita buat tadi. Ini saya akan menambahkan app.py. Nah, saya akan menambahkan app.py ya. Oke, ini udah ke save untuk app.py nya. Kemudian kita lihat lagi sini, terus ada kesalahan sintaks. Harusnya saya menggunakan strip tutup tadi, yang ini juga sama. Ini saya harus menggunakan tutup, ini juga.
Oke, untuk source code-nya semuanya udah siap. Jadi sekarang kita akan melakukan untuk pengujiannya ya. Jadi nanti kita bakal pindah ke aplikasi yang namanya Postman. Nah, di sini ada aplikasinya. Kemudian yang bakal kita coba itu yang paling awal yaitu metode post ya. Di metode post ini kita akan menggunakan ini post. Nah, kemudian di sini itu ada key, terus ada value. Nah, key-nya ini nantinya diisi sesuai dengan database kita. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada title, yang ketiga ada author penulis, kemudian ada publication year, kemudian ada book ID. Nah, jadi ini data yang bakal kita isi untuk menambahkan buku baru. Contohnya, misalkan di sini untuk nomornya saya akan menambahkan nomor 2. Kemudian titelnya itu, judul bukunya itu Kisah Malin Kundang. Kemudian untuk penulisnya Gibran. Untuk publication year-nya itu 2019. Kemudian ada book ID-nya itu 0002. Nah, sebelum itu kita harus saya lupa tadi, kita harus run dulu untuk servernya. Nah, setelah run di sini bakal muncul link URL kita, link dari database kita ya, URL kita. Yang kemudian link ini bakal dipakai di sini. Paste. Kemudian di sini tambahkan parameter, karena di source code saya sebelumnya parameternya adalah slash tambahkan, berarti sini kita akan slash tambahkan. Oke, kemudian kita akan coba send. Oke, di sini untuk responnya itu data berhasil ditambahkan ya. Sini, data berhasil ditambahkan. Kita coba refresh database-nya, kemudian ke browse dan kita lihat. Nah, di dalam tabel strukturnya itu udah ada data yang ditambahkan. Yang tadi yaitu nomornya 2, judulnya Malin Kundang, dan yang lainnya. Itu untuk metode post atau metode add. Selanjutnya kita akan mencoba metode put. Kita akan mencoba metode put. Selanjutnya yang kedua yaitu metode put. Nah, untuk metode put sendiri di sini kita hapus dulu, save, kita tambahkan baru, kemudian metodenya diganti ke put. URL-nya masih sama, terus slash-nya itu diganti dengan slash mengubah sesuai dengan source code kita tadi. Nah, kemudian untuk key-nya yang pertama itu ada nomor underscore data. Nah, ini terus kemudian ada nomor, ada title, kemudian ada author, kemudian ada publication underscore year, dan yang terakhir itu ada book underscore ID. Nah, tadi kan kita membuat cara kerja dari put itu, kita akan men-trigger nomornya untuk mengubah data-datanya. Jadi di sini ada nomor underscore data. Yang pertama, database kita tadi menggunakan di sini nomornya yaitu 2, data yang sebelumnya ya. Jadi kita triggernya 2. Nah, kemudian key yang selanjutnya ini adalah key untuk mengedit data baru. Ya, misalkan kita ganti nomor C jadi nomor 1 aja. Terus titelnya nggak jadi Kisah Malin Kundang, berarti kita Kisah Anak Kurang Ajar gitu.
misalkan penulisnya Adit, publicationnya 2020, terus book ID-nya 00001. Nah, sekarang kita coba send. Nah, di sini data berhasil diubah. Coba kita refresh. Nah, sini data udah berhasil dirubah ya. Dari nomornya, titelnya, terus penulisnya itu udah berubah semua. Berarti tandanya source code kita tadi untuk put itu, metode put berhasil. Kemudian kita akan mencoba metode selanjutnya, yaitu metode yang delete atau hapus ya. Nah, di sini URL-nya masih sama, slash-nya kita menggunakan tadi di sini slash hapus. Oke, slash hapus. Nah, kemudian kita ngisi key-nya lagi nih. Tapi di sini kita hanya men-trigger nomor aja. Berarti key-nya itu kita trigger nomor aja. Nah, misalkan di sini nomornya, terus kemudian kita ngisi value-nya. Di sini database kita ada value-nya yaitu 1. Oke. Ini saya coba trigger yaitu 1 untuk value-nya. Kita lihat untuk hapus, kemudian kita send. Data berhasil dihapus. Kita refresh lagi database-nya dan data sudah berhasil dihapus. Itu untuk metode delete. Dan yang terakhir itu metode menampilkan ya, atau get. Nah, sama juga, URL-nya masih sama, kemudian parameternya yaitu slash menampilkan. Oke, key-nya juga sama. Tadi tuh kita hanya men-trigger nomor saja. Coba kita lihat nomor. Kemudian, nah, tapi kita belum ada data karena datanya udah dihapus tadi. Maka kita akan coba menambahkan datanya lagi. Ini kita tambahkan dulu. Oke. Kita refresh lagi. Nah, di sini kita udah ada data dari bukunya. Sekarang kita coba menampilkan. Nah, pada kitnya ini kita coba datanya itu tadi 1, datanya 1. Oke, kita coba send. Nah, nanti datanya bakal keluar di sini. Nah, jadi untuk metode get itu tampilannya akan keluar di Postman ini. Jadi udah ngelihat autornya siapa, bukunya siapa, jadi kita nggak perlu lihat dari database-nya lagi. Nah, jadi ini untuk metode get-nya atau menampilkannya, atau menampilkan. Nah, tadi kan kita membuat di source code get itu, misalkan kalau kita ngisi nomor, berarti dia bakal ngeluarin data itu aja. Tapi kalau kita kosongin value-nya, itu bakal menampilkan semuanya. Karena data kita cuma 1, kita bakal nambahin data lagi untuk bisa melihat apakah source code yang tadi itu berhasil atau enggak. Sini saya tambahkan buku kedua, ini Joker yang tersakiti, misalkan. Nah, di sini untuk autornya Pragos, terus publikirnya 2003, kemudian book ID-nya 0002. Kita tambahkan lagi datanya. Nah, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita balik lagi ke menampilkannya. Misalkan Q-nya ini saya ngisinya 1, ketika send, maka yang ditampilin itu cuma data 1 aja. Tapi kalau dikosongkan, maka data yang ditampilin itu semuanya. Jadi dari data 1 dan juga data 2-nya ditampilkan. Nah, jadi ini untuk pembahasan pembuatan REST API untuk lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat REST API untuk pembuatan tadi itu untuk servernya. Sekarang kita bakal buat REST API untuk kliennya. Nah, langsung aja kita new file, kita di sini terus new text, kemudian kita buat Python
kita save aja terlebih dahulu, save-nya di tempat tadi lagi dengan klien. Oke, di sini kita akan membuat klien, kita save. Oke, sekarang kita akan membuat data untuk kliennya ya. Jadi berbeda dengan untuk app-nya. Kalau klien ini kita hanya perlu import permintaan aja. Jadi di sini import request. Ini saya udah siapin ya file untuk client.py nya dan udah save ke flash folder flash nv nya tadi. Langsung aja. Yang pertama untuk tampilan pada klien tuh saya akan membuat beberapa pemilihan menu untuk metode yang sudah kita buat tadi. Jadi misalkan gini, jadi div display underscore menu, kemudian tutup. Nah, kemudian di sini kita menggunakan perintah print. Print ini perintah untuk menggunakan output ya, menampilkan lah istilahnya. Nah, di sini kita buat dulu tampilannya, contohnya aja kayak gini. Pilih menu gitu misalkan. Pilih menu. Oke. Pilih menu. Kemudian selanjutnya lagi kita buat lagi print nomor 1 itu ada tambahkan nomor 1 ada tambahkan data sesuai kayak yang tadi, saya yang kayak codingan di app-nya untuk servernya. Kemudian kita tambahkan lagi. Yang kedua itu ada, kita lihat dulu source code di sini, yaitu mengubah. Nah, di sini kita akan mengubah. Kemudian untuk yang ketiga itu ada hapus, dan yang terakhir itu ada kita lihat lagi, dan yang terakhir itu ada menampilkan. Oke, ada 4 3 2 1. Oke, untuk tampilannya itu sudah saya buat seperti ini, dan kita menambahkan satu lagi, yaitu untuk keluar dari aplikasinya ya, untuk aplikasi kliennya. Di sini kita buat menu untuk yang kelima itu keluar. Oke, kemudian selanjutnya kita membuat cara kerjanya untuk mengambil data dari app tadi. Misalkan kita akan mulai dari metode menambahkan yang paling pertama. Jadi kita akan membuat source code untuk ini print 1 dan tambahkan data ini, yang dimana datanya tuh bakal diambil dari app ini tadi. Oke, kita mulai aja langsung dev, terus tambahkan underscore data, kita tambahkan underscore data, buka, tutup. Nomor yang pertama kayak tadi, misalkan nanti kalau klien ingin menambahkan data, yang diminta pertama itu nomor, terus input, perintah untuk input itu kayak misalkan kita nanti akan memasukkan data gitu. Jadi inputnya apa? Inputnya itu masukkan nomor buku misalkan. Untuk perintahnya itu masukkan nomor buku ya. Kita tutup. Kemudian yang kedua itu ada ini, kita copy aja biar cepat. Kemudian ada nomor, terus ada title, ada author, ada publication year, dan terakhir ada book ID. Di sini setelah itu ada title ya, title. Oke, inputnya title apa? Misalkan di sini saya akan masukkan judul buku. Oke, kan judul buku. Kemudian di sini ada
author atau penulis, maka di sini masukkan penulis buku. Terus ada publication year. Nah, di sini inputnya itu masukkan tahun terbit buku. Nah, dan yang terakhir itu ada book underscore ID. Nah, di sini sama dengan masukkan ID buku. Oke, kira-kira seperti itu untuk ini ya, untuk metode add-nya. Nah, di sini kemudian setelah itu kita akan membuat untuk datanya ini bakal diambil dari mana. Jadi kita data sama dengan buka kurung ya, buka kurung, kemudian datanya itu kita trigger dari sebelah, yaitu ambil dari nomornya itu ambil dari nomor. Terus kemudian titelnya ambil dari titel. Nah, terus selanjutnya lagi ada author ya, kita copy aja cepat. Ada author, kemudian ada publication year, dan yang terakhir ada book ID. Nah, di sini kita tinggal ganti saja author, kemudian sini juga author, kemudian di sini ada publication year, publication underscore year, publication underscore year, benar biasanya itu publication underscore year juga. Terus di sini ada book ID, di sini juga book underscore ID. Nah, kemudian kita lanjut ke response bersama kayak tadi, ini juga menggunakan responnya. Jadi response-nya itu sama dengan request sama request post, request dot post. Kemudian itu, nah di sini kita akan menambahkan URL. Jadi URL dari localhost kita yang tadi. Jadi URL-nya itu ntar saya lihat di postman-nya dulu. Di sini untuk pada bagian post ya, atau menambahkan di sini URL-nya itu seperti ini. Nah, maka nanti di sini kita akan menambahkan URL-nya seperti itu. Nah, ini untuk request-nya ya. Jadi request postnya ya, request post, kemudian link, terus nama parameter link, kemudian nama parameter. Setelah itu ada, nah ini di sini data sama dengan data. Nah, kemudian tutup di sini print dot buka tutup maksudnya. Terus kemudian response dot json. Nah, kemudian buka tutup. Nah, di sini saya lupa menambahkan tutup kurung di bagian data. Jadi di data sini ada bentar saya lihat dulu. Untuk JSON-nya itu print response.json, print response.json ini print.json. Ini tidak diperlukan. Nah, jadi tutup pertama, kemudian ada tutup ke pertama, kemudian langsung, nah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk metode edit. Nah,
Sekarang ke dev. Tadi edit itu adalah di sini kita menggunakan namanya yaitu dev mau ubah. Jadi di sini dev mengubah underscore data, sama kayak tadi juga, mirip-mirip. Nah, sama kayak di app tadi, di sini menggunakan yang awalnya itu adalah nomor underscore data dulu. Nah, ini kita copy aja. Nah, perintahnya hampir-hampir sama. Kemudian ini kita tambahkan lagi satu yang namanya nomor underscore data. Kemudian kita input, ya kita input di sini, input, terus buka lagi. Outputnya nanti yang keluar itu masukkan nomor data lama. Ya, masukkan nomor data lama. Sini masukkan nomor buku baru. Semuanya kita tambahin baru tahun terbit buku baru, dan terakhir nomor ID buku baru. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kita buat juga datanya kayak tadi, mirip. Nah, datanya kita tinggal copy aja, tapi di sini tuh kita menambahkan untuk nomor datanya ya, karena untuk mengedit ini kita harus trigger nomor datanya, nomor data yang lamanya. Jadi di sini nomor underscore data. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya itu kita buat sama kayak tadi, yaitu responnya. Nah, kita buat. Jadi untuk responnya itu sama linknya di sini, linknya sama, tapi di sini kita ganti dengan nama parameter kita untuk edit ya. Di sini tadi namanya yaitu mengubah. Oke, di sini kita ganti dengan mengubah. Kemudian nah, datanya ini kita ganti yaitu params atau parameter ya. Nah, kita ganti menggunakan parameter. Kemudian respon JSON-nya sama aja, tidak ada perbedaan. Berarti kita ngambil ini aja di sini untuk respon JSON-nya, di print respon JSON. Oke, jadi itu untuk edit data. Kemudian kita lanjut ke dev hapus underscore data. Nah, selanjutnya itu ada dev hapus ya. Untuk dev hapus ini ya, karena kita cuma men-trigger nomornya aja, berarti kita akan memasukkan untuk pertama nomornya, kuncinya nomor, terus ini dengan perintahnya itu misalkan nomor buku yang ingin dihapus. Nah, misalkan begitu, nomor buku yang ingin dihapus. Nah, kemudian di sini ada perintah params. Params sama dengan buka, kemudian petik no di sini ini dan no. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga bakal buat responnya ya. Responnya hampir sama, saya tinggal copy aja responnya. Responnya sama, tinggal copy, tambahkan, terus kemudian kita ganti parameternya lagi menjadi hapus, dan di sini data ini kita ganti menjadi params, karena kita sudah tidak menggunakan data melainkan kita menggunakan params ini ya. Jadi kita menggunakan parameter nomor, jadi kita hanya perlu men-trigger nomornya aja untuk hapus datanya, jadi kita nggak perlu pakai data lagi. Oke, itu untuk
eh delaynya delete-nya. Kemudian kita jangan lupa menggunakan print JSON-nya. Dan yang terakhir itu ada dev menampilkan. Ya benar, di sini ada dev menampilkan underscore data kedua. Oke, kemudian sama kayak delete tadi, kita hanya trigger nomornya aja. Tapi untuk menampilkan data ini kita bakal buat ini responnya duluan, yaitu responnya sama sini kita akan menggunakan respon, terus kemudian sama parameternya juga harus diganti dengan menampilkan sesuai dengan parameter kita. Kemudian kalau untuk menampilkan data ini kita nggak perlu menggunakan ini ya, parameter sama dengan data ini kita tidak perlu menggunakannya. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke kita buat kondisinya untuk menampilkan data seperti yang kayak tadi. Jadi nanti di sini itu if underscore name, div underscore name, ini sama dengan kayak perintah tadi untuk mengambil show data yang tadi yang ada di app ini ya. Nah ini, nah, jadi if name sama dengan kemudian petik underscore main underscore main, kemudian titik 2 itu untuk mainnya. Kemudian while true, jika benar. Nah, di sini. Nah, jika benar, true, jika benar, maka kondisi yang terjadi itu di sini akan muncul display menu. Nah, ada ini pilihan choice. Jadi choice sama dengan input, kemudian ada di sini kita bakal membuat display menunya itu pilih menu ya. Jadi pilih menu. Sorry tadi salah ini. Jadi if name ini untuk penutupan dari kliennya ya, sama kayak yang di sebelah. Jadi untuk yang show data itu sebenarnya udah kelar sampai di sini aja. Jadi kita langsung ke yang terakhir. Itu ada untuk penutup dari klien ya. Di sini if name. Nah, ini biar tidak bingung. Kemudian pilih menu yang udah kita buat tadi itu di atas. Di sini ada 1 sampai 5. Nah, kemudian ada titik 2 ini. Kemudian ada titik ini jangan dihapus. Kemudian ada titik 2 di sini. Oke. Selanjutnya yaitu untuk pilihannya. Nah, kita bakal buat kondisinya. If choice, jika memilih sama dengan 1, jadi jika kita milih menunya 1 di sini, kemudian tutup, maka yang pilihan 1 itu dia akan melakukan metode tambahkan. Jadi kita sini tambahkan data. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga kita buat elif. Jadi elif choice sama dengan 2, maka di sini lupa tutup. Oke, maka di sini dia akan masuk pada metode menampilkan data. Ya menampilkan data, tambahkan, setelah tambahkan mengubah. Di sini jika kita pilih 2, maka di sini akan mengubah data. Oke. Kemudian lanjut lagi,
jika pilihannya itu sama dengan 3, maka dia akan masuk pada metode menampilkan hapus data ya. Jadi akan masuk ke dalam metode hapus data. Oke. Kemudian klik lagi di sini choice, jika pilihannya itu sama dengan 4, maka di sini akan menampilkan data. Oke. Satu lagi terakhir itu kita akan menggunakan else. Jadi misalkan jika kondisinya itu semua tidak terpenuhi, maka else print keluar dari program. Nah, keluar dari program. Oke. Di sini kita kurang satu, yaitu elif dulu. Kemudian choice-nya sama dengan 5. Ini belum ya. Nah, di sini belum. Nah, yang terakhir ini baru untuk else. Nah, else ini jika print di sini print semua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka nanti di sini itu akan muncul pemberitahuan tentang pilihan tidak valid. Nah, terus kemudian silahkan pilih lagi. Oke, kira-kira seperti ini untuk source code dari kliennya. Sekarang kita akan masuk ke tahap pengujiannya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian untuk kliennya. Yang pertama itu kita jalankan dulu untuk servernya, karena data dari klien akan mengambil dari server ini. Nah, di sini servernya udah jalan. Saya akan menjalankan program dari klien ini menggunakan command prompt. Sini saya akan masuk dulu untuk file flashnya, kemudian buka command promptnya. Cara menjalankan programnya itu dengan perintah python.client.py. Nah, di sini programnya sudah berhasil jalan. Sekarang kita lihat apakah source code-nya berhasil atau enggak. Nah, di sini yang pertama itu ada dev display menu. Nah, di sini displaynya udah kelihatan nih. Yang pertama ada tambahkan data, terus mengubah data dan yang lain. Nah, kemudian di bawahnya ini ada pilih menu 1 sampai 5. Di sini juga ada untuk source code-nya, yaitu display menu. Untuk display menu choice-nya itu pilih menu 1 sampai 5. Sekarang kita langsung coba untuk metodenya. Yang pertama itu untuk metode tambahkan data. Oke, coba masukkan nomor buku, misalkan 4, kemudian judul buku Batman, kemudian penulis buku, kemudian tahun terbit buku, dan terakhir ID. Kita lihat. Nah, di sini data berhasil ditambahkan ya. Coba kita lihat untuk database-nya, yaitu di sini. Oke, data berhasil ditambahkan. Berarti programnya berjalan sesuai source code-nya. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk mengubah data. Masukkan nomor 2, diminta masukkan nomor data lama. Nomor data lama untuk bukunya itu yaitu yang ingin kita rubah 4. Kemudian kita akan ganti ke nomor baru 3. Misalkan yang judul tadi Batman, sekarang Superman. Kemudian penulis bukunya diganti, terus tahun terbitnya juga diganti, dan yang terakhir itu ID-nya diganti jadi 003 ya. Nah,
Di sini ada respons, yaitu data berhasil dirubah. Kita lihat lagi. Oke, yang tadinya 4 sekarang data berhasil diubah. Selanjutnya kita coba untuk metode hapus datanya. Kita pilih 3. Kemudian nomor buku yang ingin dihapus. Misalnya kita akan hapus data yang tadi telah kita buat ya. Jadi pakai nomor 3, terus kemudian nah di sini juga sama, ada respon data berhasil dihapus. Coba kita refresh. Nah, data berhasil dihapus. Dan yang terakhir itu ada metode menampilkan atau get. Di sini saya sudah punya 2 data, yaitu isinya ada buku pertama yang Maling Kundang dan kedua buku Joker. Sekarang langsung aja kita coba dengan pilih data, yaitu 4 menampilkan data. Nah, di sini semua data sudah langsung ditampilkan sesuai dengan yang ada di database kita. Nah, dan yang terakhir yaitu pilihan kelima, keluar. Nah, keluar dari program. Mungkin segitu saja penjelasan saya untuk materi REST API ini, dari pembuatan app sampai pembuatan servernya sampai ke pembuatan untuk program kliennya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.